Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekira-kira pernah mengatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Siapapun yang telah berbuat baik kepada kalian, fakafi'uh, maka balaslah perbuatan baik itu dengan setimpal. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sebaik-baik contoh untuk kita, tiadalah beliau itu meninggalkan perkara ini, kecuali pasti beliau akan mengganti semua jasa dan kebaikan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada beliau. Di antara kisah yang paling masyhur adalah suatu ketika di siang hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam lapar. Kemudian ada beberapa sahabat yang lain juga demikian. Lalu mereka pun singgah ke rumah salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Waktu itu Abu Ayyub Al-Ansari sedang bekerja. Jadi memang sudah selesai waktu salat. Bekerja di kebunnya. Ketika melihat Nabi dari kejauhan dari sudut kebunnya, dia bergegas datang ke rumah. Kemudian bertanya ihwal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat yang datang. Abu Ayyub pun faham bahwa Nabi sedang kelelahan dan kelaparan. Maka bergegas dia kembali ke kebunnya. Dia ambillah waktu itu sebahagian kurma yang sedang dia panen. Kemudian dia sembelih kambing. Lalu dia masak di saat itu juga, menghidangkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Esok harinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dicarilah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Ayyub ini. Kemudian dipanggil dan diberikan hadiah seekor kambing yang baru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kata para ulama kita, Nabi contohkan bahwa siapapun yang berbuat baik kepada beliau, beliau balas kebaikan itu. Dan membalas ini tidak sekedar ucapan terima kasih, tapi dibalas dengan balasan yang setimpal. Namun bagaimana kiranya kalau seandainya kita tidak bisa membalas kebaikan orang itu dengan yang setimpal? Dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi mengatakan, fa illam tukafi'uh, kalau kalian tidak mampu membalasnya dengan setimpal, fad'u lahu hatta tarawna annakum qad kafa'tumuh. Maka doakanlah orang yang telah berbuat baik itu sekira-kira kalian sudah mengira, sudah menyangka telah membalas perbuatan baiknya. Maka apabila kita tidak mampu membalas kebaikan seseorang secara setimpal, doakan ia. Sebut ia dalam doa kita, mohonkan kepada Allah agar diberi balasan yang sebaik-baiknya. Dan tidak sedikit pula kita dapat kabar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan kebaikan, mendoakan untuk membalas kebaikan para sahabat yang banyak itu. Semisal Nabi katakan bahwa Abdurrahman ibnu Auf akan masuk ke dalam surga dengan merangkak, Nabi doakan dengan kebaikan. Kemudian Nabi doakan pula Abu Bakar Siddiq, Nabi doakan sahabat-sahabat yang lain. Maka oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ada di antara jamaah yang bertanya-tanya, mengapa hal seremeh ini, mengapa hal sepele ini kita bahas pada kesempatan siang ini? Pada hakikatnya, membalas kebaikan seseorang bukanlah perkara yang remeh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu juga merupakan kebaikan? Bahwa balasan kebaikan itu juga sebuah kebaikan. Dan kita sadar dalam kehidupan kita sehari-hari, sampai kita dalam posisi ini, bisa kita menikmati hingga hari ini, tidak lepas dari pertolongan orang-orang di sekitar kita. Bukankah
Kita ini disebut sebagai makhluk sosial, makhluk yang saling tolong-menolong, yang saling terikat satu sama lain, saling butuh membutuhkan. Maka tidak ada di antara kita yang mampu berdiri sendiri. Tidak ada di antara kita yang mampu untuk mandiri sendiri mutlak, tidak ada. Kita butuh bantuan orang. Dan sekali lagi, bisanya kita menikmati keadaan kita sampai kita pada posisi ini tidak terlepas dari bantuan orang banyak. Maka kembalikanlah pertanyaan itu ke dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita membalas kebaikan orang-orang itu dengan balasan yang setimpal? Oh, orang tersebut sudah tiada, orang tersebut tidak bisa ditemui, orang tersebut tidak bertemu lagi, maka doakan. Betapa banyak pula di antara kita yang lalai, betapa banyak di antara kita yang melupakan ini. Padahal tidak sedikit jasa orang sudah terpakai, tapi jangankan, wa na'udzubillahi min dzalik, ada salah satu kesalahan dan kekeliruan yang harus kita perbaiki, harus kita insafi diri kita ini. Apa? Bahkan tidak mau menyapa orang itu lagi. Sudah banyak dibantu, sudah banyak ditolong, jangankan mendoakan, jangankan membalas, menyapa pun enggak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kisah yang mana kisah ini sangat masyhur sekali. Diceritakan kepada anak-anak kalau ingin belajar tentang adab di awal-awal pelajaran mereka. Bahwa suatu kali dulu di salah satu pemerintahan Islam ketika Islam jaya, adalah seorang khalifah ini, seorang raja ini, raja yang otoriter, raja yang kejam, raja yang bengis. Maka suatu kali dia mendapati perdana menterinya, wazirnya melakukan kesalahan, hanya satu kesalahan kecil. Maka ia putuskan bahwa si menteri ini untuk dihukum. Ini kisah yang sangat masyhur sekali, diceritakan di berbagai kitab pelajaran adab dasar bagi anak-anak. Maka disuruhlah untuk dimasukkan wazir ini ke dalam kandang wawau yang sangat ganas. Maka ketika itu kata si wazir, berilah aku tangguh 1 minggu. Berilah aku tangguh sekitar 1 minggu atau 10 hari, tundalah. Kata si raja, ya silahkan. Ketika itu dijebloskan ia ke dalam penjara. Lalu di masa penantian, si wazir ini memanggil kepala penjara dan mereka memiliki hubungan yang cukup baik. Bertanyalah si wazir, siapa yang bertugas memberi makan wow yang menjadi alat untuk menyiksa orang itu? Maka kata kepala penjara, si fulan, dan si fulan. Kata wazir yang sedang dihukum itu, biarlah saya yang memberikan makan. Biarlah saya yang setelah ini akan memberikan makan sampai hari hukuman saya datang. Maka kata kepala penjara, ya silahkan. Selang beberapa waktu datanglah hari penghukuman itu. Dipanggil si wazir yang menjadi pesakitan ini yang akan dihukum, kemudian disuruh dilempar ke dalam kandang wawau yang sudah disiapkan itu. Tapi ternyata ketika wazir itu masuk ke dalam kandang wawau itu, tidaklah diterkam, tidaklah digigit, melainkan dijilat-jilat tanda sayang dari si wawau. Maka keherananlah si raja. Lalu raja bertanya, wahai wazir, apa yang kau lakukan? Wahai wazir, apa yang telah kau perbuat? Maka kata si wazir, tidak ada. Saya hanya memberi makan mereka sekitar 10 hari ini. Saya yang beri makan mereka. Kemudian kata si raja, lalu kenapa mereka tidak menerkam? Kata si wazir, begitulah binatang. Sedang binatang saja akan ingat kepada siapa yang baik terhadap dirinya. Bagaimana dengan kita manusia? Fataqta'a ra'sah. Maka tertunduk-tunduklah kepala si raja itu, menyadari kesalahannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sedang binatang yang tidak diberikan oleh Allah akal. Ketika baik orang padanya, ia tidak akan melupakan kebaikan orang itu. Betapa banyak pula kita nampak dalam video-video yang diedarkan, ada orang berteman dengan harimau, ada orang berteman dengan singa. Kenapa bisa? Karena dari kecil diasuh olehnya. Karena dari kecil diberi makan olehnya.
Maka apatah lagi kita sebagai seorang manusia apabila orang baik pada kita. Orang sudah banyak jasa kepada kita. Kita pakai jasanya, kita makan ilmunya. Maka tentu kita harus berterima kasih. Harus mampu membalasnya dengan balasan yang setimpal. Setidaknya dengan mendoakan orang tersebut. Tapi Ustaz, saya juga disakiti. Saya dikecewakan oleh sikapnya. Bahwa seorang muslim tidaklah melupakan kebaikan seseorang walau orang itu berubah jahat padanya. Jangankan itu, sepasang suami istri yang berpisah saja, Allah katakan kepada mereka, wala tansaul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan kebaikan yang pernah terjadi di antara kalian. Apatah lagi dengan kerabat, apatah lagi dengan sahabat, apatah lagi dengan teman-teman kita. Maka siapapun yang pernah berbuat baik, balaslah. Siapa saja yang sering kita lalaikan kebaikannya, di antaranya para guru kita, di antaranya para pembimbing kita dalam agama ini. Kemudian juga orang-orang yang membantu keluarga kita, membantu diri kita untuk saling bisa bertahan dalam menghadapi kehidupan saat ini. Maka oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin memang ini remeh, memang ini singkat, memang ini tidaklah terlalu berat, tapi ini yang sering kita lalaikan. Moga-moga setelah ini kita menjadi orang-orang yang mampu membalas kebaikan, tahu dengan budi baik orang, sehingga kita juga akan diampuni oleh Allah dosa kita, diterima oleh Allah amalan kita, dan dicatat sebagai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang mampu berlaku baik. Amin amin ya rabbal alamin.